Media pembelajaran yang akan saya buat yaitu berjudul Kartu Kuartet Logaritma. Dengan saya selaku pembuat yaitu Saifullah, di mana saya mengajar matematika di SMA IBS RI di Cikarang, Bekasi. Pendahuluan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang. Belajar dengan sistem pendidikan di sekolah memang sudah bukan zamannya lagi guru harus mengajar di kelas dan siswa mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Namun demikian, pendidikan yang hendak dicapai dengan adanya kurikulum 2013 yaitu pendidikan di mana siswa harus lebih aktif. Untuk menunjang hal tersebut, maka media yang diharapkan ada yaitu media yang bisa menunjang terpenuhi dan tercapainya segala informasi dari pengetahuan di sekolah. Saat sekarang ini pelajaran matematika sudah menjadi momok bagi siswa. Mengapa menjadi momok bagi siswa? Karena matematika dianggap sukar, ruwet, dan memperdayakan. Nah, terlebih lagi pada bab logaritma yang memang memiliki rumus yang banyak, serta penggunaan yang terkadang mengakibatkan siswa mendapatkan nilai yang rendah. Lalu bagaimana caranya agar siswa mendapatkan nilai KKM yang tinggi sesuai dengan kurikulum dan berjalannya pendidikan yang baik? Dalam hal ini, penulis membuat sebuah metode pembelajaran efektif dan menyenangkan, yaitu dengan sebuah alat peraga berupa permainan. Permainan yang dibuat yaitu sebuah kartu kuartet logaritma. Ruang lingkup yang hendak penulis ingin sampaikan yaitu tentang penggunaan dari kartu kuartet logaritma. Penggunaan ini pada kelas eksperimen, penulis sebut demikian. Nanti juga ada sebuah kelas yang akan mengkontrol. Dalam hal ini, antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, ini akan dibuat sebuah analisa melalui statistik. Nah, kelas kontrol dan kelas eksperimen juga penulis ambil dari sebuah kelas IPS atau sosial. Tujuan dari adanya kartu kuartet logaritma ini yaitu yang pertama mengenalkan permainan matematika. Dalam hal ini, pada pembelajaran di SMA IBS Republik Indonesia, jarang sekali adanya permainan pada matematika. Oleh sebab itu, penulis mengenalkan sebuah permainan kartu kuartet logaritma. Yang kedua, merubah pola pikir. Merubah pola pikir, siswa akan rumit dan sukarnya matematika menjadi enak dan mudahnya matematika, terutama pada bab logaritma. Yang ketiga yaitu perubahan nilai akademik siswa pada bab logaritma agar lebih baik. Manfaat yang hendak ingin penulis sampaikan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu bagi siswa, yaitu siswa diharapkan bisa menghafal serta menerapkan rumusan matematika serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan logaritma dengan sistem permainan. Yang kedua, bagi guru matematika. Kartu kuartet logaritma yang dibuat ini hendaknya dapat dijadikan masukan serta inovasi dalam menerapkan pembelajaran matematika di kelas. Yang ketiga, yaitu bagi sekolah. Bagi sekolah dapat meningkatkan prestasi sekolah dengan adanya apresiasi sekolah yang asik dengan pembelajaran yang menggembirakan bagi matematika terlebih pada bab logaritma. Yang ketiga yaitu bagi dunia pendidikan atau pengambil kebijakan. Di sini dapat mengubah image negatif tentang matematika yang mengatakan bahwa matematika membosankan menjadi image positif, yaitu matematika yang menyenangkan dan mengasihkan. Oleh sebab itu bagi dunia pendidikan hendaknya dapat membuat sebuah metode baru dalam media pembelajaran, yaitu dengan sebuah metode permainan.
kajian teori. Kajian teori yang penulis hendak ingin sampaikan yaitu dalam hal metode permainan, di mana di sini penulis ingin mengenalkan metode permainan kartu kuartet logaritma. Langkah-langkah pelaksanaan. Rancangan produk. Rancangan produk di sini bentuk kartu kuartet logaritma yang saya sampaikan yaitu seperti ini, di mana terdapat judul seri dan subjudul seri. Yang di atas ini adalah judul seri, yang di bawah ini adalah subjudulnya, ada 4. Di mana nanti dalam permainannya hanya membacakan yang ini saja, yaitu yang A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Untuk judul dan subjudul, di mana pada bab logaritma terdapat 11 sifat. Oleh sebab itu penulis juga menuliskan judulnya yaitu sebanyak 11 sifat. Di mana dari 11 sifat tersebut terdapat 4 subjudul pada masing-masing sifatnya. Sehingga dari kartu ini terdapat sebanyak 44 buah kartu. Proses pembuatan produk ini yang pertama yaitu rancangan produk logaritma. Di sini ada 11 judul. Penulis membuatkan judul dan subjudul. Nah, seperti inilah penulis membuat draft judul dan subjudulnya. Nah, desain. Membuat desain sebagaimana juga pada bab sebelumnya. Nah, desain yang menulis buat sebagai berikut. Nah, di mana tadi terdapat 11 judul, di mana masing-masing judul terdapat 4 subjudul, sehingga terdapat 44 buah kartu dari 11 seri judul yang diinginkan. Selain desain kartu, maka kita juga perlu mempertimbangkan sebuah desain kotak pembungkusnya. Nah, di sini penulis membuatkan sebuah desain kotak pembungkusnya. Yang ketiga yaitu mencetak, di mana setelah membuat desain kita mencetak, ya, maksudnya yaitu memprintnya. Yang keempat menggunting sehingga dapat dimainkan. Setelah kartu kuartet logaritma tadi kita print, maka langkah selanjutnya yaitu mengguntingnya. Selesailah sebuah kartu kuartet logaritma yang telah kita gunting tadi. Kita membuat sebuah kotak untuk tempatnya. Setelah jadi polanya, nah tinggal kita mengguntingnya.
ini nanti kita lem dengan lem ya, kita lem sebelah sininya sehingga nanti seperti ini nanti jadinya kalau dia lemnya sudah kering kotaknya. Dan kartu ini bisa kita simpan tanpa harus tercecer. Pedoman penggunaan produk. Proses pengembangan kartu. Kartu Quartet logaritma ini bisa dimainkan oleh 2 hingga 4 orang siswa. Nah, pada video berikut dimainkan oleh 4 orang siswa. Langkah pertama yaitu kartu dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 4 kartu tiap masing-masing pemain tersebut. Dan sisa kartunya ditaruh di tengah. Pada pemain pertama meminta kartu kepada pemain lain dengan membacakan satu kartu yang dimilikinya tersebut. Mulai dari alok B sama dengan 1 B log A. Alok B 1. Karena pada pemain pertama tadi menyebutkan sebuah kartu dan pada 3 pemainnya tidak memiliki kartu yang diinginkan oleh pemain pertama, maka pemain pertama tadi mengambil sebuah kartu dari tengah. Lalu permainan berlanjut kepada pemain selanjutnya. Alok 1 sama dengan 1. Alok A sama dengan 1. Ada. Karena pada pemain yang membacakan tadi terdapat pada pemain lainnya juga, maka pada pemain tersebut harus membacakan, dalam artian di sini yaitu mengingat tanpa melihat kartu yang dimilikinya tersebut untuk membacakan 2 minimal dari subjudul yang tertera pada kartu tersebut. 7 log 7 sama dengan 1. Ya. 2 log 2 sama dengan 1. Karena pada pemain tersebut benar apa yang dibacakan subjudulnya tersebut, maka pemain yang memiliki kartu yang sama dengan pemain yang membacakan tadi memberikan kartunya kepada pemain yang membacakannya tadi. Pemain berlanjut seterusnya hingga kartu yang berada di tengah ini akan habis. Pelajaran. Prosedur penggunaan dalam pembelajaran. Di sini penulis membuatkan sebuah RPP dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana guru meminta siswa untuk tenang, berikan motivasi agar siswa mempunyai semangat belajar, berikan gambaran tentang aplikasi eksponen dan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu agar siswa memahami definisi logaritma beserta sifat-sifatnya, serta siswa terampil memecahkan masalah yang berhubungan dengan materi tersebut. Di sini alokasi waktunya sebanyak 10 menit. Kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama yaitu guru menayangkan buku matematika kurikulum 2013 halaman 5 masalah 1-2, yaitu untuk mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Yang kedua, siswa diajak menyampaikan atau memecahkan masalah, sifat-sifat logaritma dengan logika berpikir praktis dengan contoh. Yang ketiga, bersama siswa membuat kesimpulan tentang pangkat bulat positif serta sifat-sifat logaritma. Langkah keempat, di sini kita mulaikan sebuah permainan. Guru meminta siswa untuk berkelompok, di mana tiap kelompok terdiri atas 4 orang untuk mainkan kartu kuartet logaritma. Jika dalam kelas tidak terdapat kelompok yang terdiri atas 4 orang, maka bisa saja dimainkan oleh 2 orang, 3 orang, atau jika memenuhi yaitu 4 orang. Yang kelima, guru mengarahkan siswa untuk menemukan rumus-rumus logaritma. Dalam hal ini yaitu sebuah
penilaian terhadap siswa dari apa yang mereka mainkan tadi. Yang keenam, siswa mengerjakan soal di lembar kerja siswa dengan tahapan soal meningkat dari mudah, sedang, dan sukar. Yang ketujuh, guru mengumpulkan semua hasil kerja siswa. Nah, penutup, siswa diminta menyimpulkan tentang sifat-sifat logaritma yang terdapat 11 tadi. Yang kedua, yaitu guru mengakhiri kegiatan belajar dengan berikan pesan, jangan lupa beribadah, membantu orang tua, dan tetap semangat untuk tetap selalu belajar. Prosedur penilaian. Prosedur penilaian di sini guru atau saya sendiri yaitu mempunyai 3 aspek penilaian, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana yang dituntun dalam kurikulum 2013. Untuk aspek yang dinilai pada sikap, yaitu siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, bekerja sama dengan kegiatan kelompok, toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda, dan kreatif. Teknik penilaian ini yaitu pengamatan, waktu penilaian selama pembelajaran dan saat diskusi atau saat permainan. Yang kedua, pengetahuan. Aspek yang dinilai yaitu menjelaskan pengertian logaritma secara tepat, sistematis, dan menggunakan simbol yang benar. Menjelaskan sifat-sifat logaritma secara tepat, sistematis, dan menggunakan simbol yang benar. Teknik penilaiannya yaitu pengamatan dan tes. Waktu penilaian yaitu penyelesaian tugas individu dan kelompok. Yang ketiga yaitu keterampilan. Terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan berkaitan dengan logaritma. Teknik penilaiannya itu berupa pengamatan. Waktu penilaian, penyelesaian tugas baik individu maupun kelompok, dan saat diskusi. Dalam hal ini bisa kita ambil dalam hal bermain matematika, yaitu sebuah kartu kuadrat logaritma tadi. Instrumen penilaian. Di sini ada 3 buah instrumen penilaian. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan sebuah tes tertulis saja. Yang pertama, tes tertulisnya yaitu soal yang mudah, yang kedua soal yang sedang, yang ketiga soal yang sulit. Di mana dari 3 soal tersebut saya sendiri membuat sebuah kunci jawaban dan pensyukuran nilai. Di mana dari ketiga soal tersebut terdapat 25 poin jika benar semuanya dan sesuai dengan runtutan yang telah dibuat. Hasil yang diperoleh dari sebuah penilaian yang diperoleh, maka pada kelas eksperimen didapatkan nilai sebagai berikut. Lalu pada kelas kontrol dapat nilai sebagai berikut. Nah, dari adanya kelas eksperimen tadi dengan kelas kontrol, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya matematika menjadi momok bagi siswa ini menjadi tidak benar. Kenapa tidak benar? Begitu juga tentang sukar, ruwet, dan memperdayakan. Ini juga tidak benar. Karena dengan adanya permainan kartu kuadrat logaritma pada bab logaritma ini, siswa merasakan nyaman, senang, bahagia, serta tidak mengakibatkan matematika itu sukar. Nah, terbukti bahwasanya nilai KKM siswa yang tinggi pada kelas eksperimen dibanding kelas kontrol. Laporan hasil. Deskripsi hasil. Dari data yang telah saya buat, di sini ada siswa dengan kelas eksperimen dan siswa dengan kelas kontrol, di mana nilai rata-rata yang didapatkan oleh kelas eksperimen itu lebih tinggi dibanding nilai rata-rata yang didapatkan oleh nilai kontrol. Begitu juga nilai standar deviasi dari nilai eksperimen itu lebih kecil dibandingkan nilai kontrol. Analisa hasil yang saya peroleh yaitu dari hasil uji hipotesis didapat p-value sebesar 0,018 pada taraf kepercayaan alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan
df sama dengan 12. Karena p-value lebih kecil dari alfa, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu tolak H0 terima H1. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa dalam bab logaritma dengan menggunakan sistem permainan kartu kuartet logaritma lebih baik dibanding dengan pembelajaran tanpa menggunakan kartu kuartet logaritma. Hal ini disebabkan karena pada kelas eksperimen siswa lebih banyak mengingat dan memahami bentuk soal pada tiap sifat-sifat logaritma secara santai dan gembira yang tidak membosankan. Penutup. Kesimpulan. Kartu kuartet logaritma adalah sebuah permainan kartu kuartet yang telah dimodifikasi. Kartu ini adalah inovasi pembelajaran matematika pada bab logaritma. Kartu ini tercipta untuk mengantisipasi lemah dan kurangnya daya tangkap siswa terhadap materi logaritma. Berbeda dengan kartu kuartet pada umumnya, kartu ini memiliki keunikan yaitu pada teknik cara bermain, judul, maupun subjudulnya. Kartu ini diharapkan dan dapat dikembangkan untuk mereview materi logaritma. Kartu ini bisa dilakukan dalam kelas maupun dengan pengawasan guru ataupun dilakukan di luar kelas dengan adanya tugas kelompok. Dengan melalui penelitian pada kelas eksperimen, dinyatakan bahwa siswa merasakan senang, gembira, dan tidak merasa bosan, serta hasil evaluasi pembelajaran logaritma yang didapatkan dengan nilai rata-rata siswanya yang lebih baik dibandingkan pada kelas kontrol yang tanpa menggunakan kartu kuartet logaritma. Sebagai saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagi guru matematika. Kepada guru matematika semoga dapat menggunakan kartu kuartet logaritma dalam hal pembelajaran, sehingga dalam belajar siswa tidak merasakan jenuh, bosan, ataupun merasakan sukar dalam pelajari matematika. Bagi MGMP, diharapkan dengan kartu kuartet logaritma ini, MGMP dapat menggunakannya pada pelatihan-pelatihan, sehingga dapat terasakan sebuah manfaat kartu kuartet logaritma. Yang terakhir yaitu bagi peneliti lain atau pengambil kebijakan. Dengan melalui kartu kuartet logaritma, semoga kebijakan yang didapatkan dalam hal pendidikan matematika dapat mengakibatkan menyenangkan, gembira, dan tidak merasa bosan, yaitu dengan adanya sebuah inovasi dalam hal permainan. Sebagai contoh yaitu melalui penggunaan kartu kuartet logaritma ini. Terima kasih.